Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Spot. Masih seputar kasus Jalan Cagak Subang, saya akan coba membahas kembali masalah apa yang disampaikan oleh kuasa hukum, yaitu kuasa hukum Yosep, bahwa Pak Yosep didatangi oleh pihak kepolisian dari Polsek Jalan Cagak. Ada 3 pertanyaan yang disampaikan oleh pihak polisi Jalan Cagak, yaitu satu masalah kunci belakang, kedua masalah tangga, ketiga masalah atap. Memang ini tidak termasuk dalam BAP, tetapi pertanyaan itu sekiranya ada hal yang ditanyakan, memang tidak serta-merta ditanyakan kalau memang tidak ada sesuatu hal yang memang harus dipertanyakan. Kenapa kok ini dari Polsek? Kita lihat ini kenapa dari Polsek, kenapa tidak dari Polda atau dari Polres? Kita ketahui bahwa pihak kepolisian, khususnya di Polda Jawa Barat, mengatakan bahwa sekarang lagi mengadakan penyelidikan secara maraton dan senyap. Kalau kita lihat secara maraton, saya seolah-olah begini. Kalau maraton berarti ini ada percepatan. Maka kalau percepatan itu akan disebar luas, ya, ke semua jajaran pihak kepolisian, baik di tingkat Jawa Barat, tingkat kota, Polres, juga tingkat Polsek, akan disebar semua ini untuk supaya lebih cepat lagi dalam penanganan atau penyelidikan seperti itu. Nah, kembali lagi ada masalah tangga dan atap. 8 hari kemarin saya pernah mengupload salah satu video saya yang berjudul adalah apakah mungkin pelaku sudah ada di atas plafon. Waktu itu saya pernah mengupload video itu. Memang saya bilang bahwa itu pertanyaan konyol dari saya. Tetapi saya bilang bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Walaupun banyak komentar-komentar miring terhadap saya. Salah satunya mana mungkin bisa di atas plafon sekian berjam-jam. Mungkin bisa ambrok plafonnya. Dan bagaimana dia bisa bertahan di sana. Bagaimana kalau dia mau ke belakang, buang air dan sebagainya. Nah, gini, saya pernah mencoba waktu itu, ya, waktu saya masa-masa lalu lah, saya pernah mencoba. Saya diam di atas para, ya, untuk mengecek kelistrikan di atas para atau di atas plafon. Memang cukup panas di dalam sana. Tetapi kekuatan plafon memang berbeda-beda dari setiap rumah. Tetapi artinya apa? Bisa itu dilakukan. Nah, sekarang waktu itu saya pernah membahas masalah di atas plafon, dan waktu itu saya membahasnya adalah kapan sebenarnya masuknya pelaku masuk di atas plafon. Waktu itu saya pernah membahas adalah kemungkinan pada saat almarhumah berangkat ke Kasomalang untuk mengadakan liwetan atau botram di rumahnya Yoris di Kasomalang. Saya memperkirakan, sekali lagi ini kan asumsi saya, ya, asumsi saya. Saya tidak tahu apakah betul di rumah tidak ada siapa-siapa, ya. Saya tidak tahu. Kemungkinan, apakah mungkin pada saat mereka berangkat ke Kasomalang, kemudian pelaku masuk dan diam di atas plafon. Itu waktu itu saya pernah membahas masalah itu. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja itu, kemungkinan itu bisa saja. Memang pertanyaannya, kapan masuknya? Pakai apa masuknya? Nah, sekali lagi, saya tidak tahu apakah di rumah itu sepi, tidak ada siapa-siapa, ya. Apakah semuanya berangkat ke Kasomalang juga saya tidak tahu, ya, yang seperti apa yang sebenarnya. Dan apakah pada saat ke Kasomalang itu kemudian pelaku masuk ke dalam plafon untuk standby di atas menunggu korban kembali lagi pulang ke tempat. Nah, sekali lagi, apa hubungannya dengan tangga? Apakah di tangga ini sempat ditanyakan oleh pihak kepolisian adalah adanya sidik jari di tangga? Apakah ada kemungkinan ada sidik jari di tangga pada saat komando daripada ketua
eksekusi ini memberikan komando penghilangan sidik jari di semua area, di area bawah, di area mobil apart, di area badan daripada almarhum, di area alat-alat yang ada di sana, baik tempat untuk pemukul, baik tempat bak mandi, ya, semua termasuk kunci alpat, pintu alpat, semua sudah tidak ada sidik jari. Tapi tidak untuk kemungkinan apakah ada sidik jari yang tertinggal, apakah mungkin ada sidik jari di tangga tersebut yang membuat pihak kepolisian menanyakan masalah tangga dan atap. Saya juga pertanyakan apakah ini atap di genting atau atap di atas plafon. Nah, karena waktu itu saya pernah membahas adalah ada di atas plafon. Apakah memang standby di atas plafon untuk agar untuk sedini mungkin mempersiapkan kondisi bila mana menghindari hal-hal adanya orang yang memang mengetahui, adanya orang yang pengen tahu tentang menghindari orang yang akan mengetahui keberadaan daripada pelaku, maka dipersiapkanlah pelaku untuk standby di atas plafon. Itu pernah yang saya sampaikan waktu itu di salah satu channel YouTube saya. Nah, kembali lagi, apa sebenarnya yang dipertanyakan? Apakah ada sidik jari di atas plafon? Ataukah ada sesuatu yang membuat orang tersebut bersentuhan dengan listrik yang ada di atas? Ataukah ada goresan-goresan yang membuat pelaku di atas itu adanya tersandung atau tergores oleh benda-benda tajam sehingga membuat luka di tubuh pelaku tersebut, mengeluarkan darah. Bisa saja itu terjadi karena keadaan plafon itu dalam keadaan gelap. Nah, dalam keadaan gelap itulah atau mungkin bisa terjadi adanya sentuhan-sentuhan atau robek-robekan atau sayatan di pelaku di atas plafon dengan benda tajam. Itu bisa saja terjadi sehingga adanya sidik jari ataupun adanya nanti darah, atau yang mungkin bisa disampaikan adalah diselidiki ini darah siapa. Nah, mungkin bisa saja seperti itu. Dan akan dilihat daripada situasi plafonnya. Apakah di atas plafon ada terjadi perubahan-perubahan? Karena kan plafon itu tempat yang memang jarang dilakukan pembersihan atau dilakukan oleh orang untuk melihat ke plafon. Kalau perlu ada kerusakan, pengecekan listrik itu akan dilakukan, dan itu pun akan jarang sekali dilakukan. Nah, tentunya pada saat keadaan plafon yang biasa-biasa saja, pada saat ada orang masuk, maka minimal ini akan sedikit merubah pola daripada ada keadaan di plafon tersebut. Nah, apakah ada bentuk-bentuk dari plafon yang rusak, ataukah ada plafon atau atap daripada rumah itu ada yang rusak di luar kebiasaan? Apakah ada yang bekas semacam benda jatuh, kemudian ada plafon yang rusak atau membentuk bolong plafon seperti kayak gitu, ya? Itu bisa jadi petunjuk bahwa memang ada orang yang memang di atas plafon tersebut. Nah, kembali lagi bahwa pertanyaannya sekarang adalah satu, kapan, misal kalau benar nih ya, kalau memang benar ada orang di atas plafon, kapan orang itu masuk, waktunya kapan, dan kapan anak tangga itu dibawa dari tempat semula berubah tempatnya. Kemudian siapa yang melepaskan tangga tersebut? Nah, artinya bahwa kemungkinan ada orang juga yang membantu proses naiknya orang ke atas plafon tersebut, yang membawa tangga dan yang menurunkan tangga. Ini pun jadi pertanyaan. Kalau memang ini benar apa adanya,
Ya kembali lagi karena ini berkaitan apa yang disampaikan oleh pihak Polsek dengan 3 pertanyaan itu. Adanya tangga dan atap. Kan ini sebenarnya matching ya antara tangga dan atap. Berarti kalau atap pasti dinaiki oleh tangga. Kan ini apa namanya? Berhubungan seperti itu. Nah, kembali lagi bahwa apakah mungkin pertanyaan begitu? Apakah mungkin pelaku ada di atas plafon atau para ya? Dan kapan, kalau memang benar, kapan masuknya? Dan kalau memang benar, siapa yang membantu untuk menaikkan tangga tersebut dan siapa yang menurunkan tangga tersebut? Karena tidak mungkin ini dilakukan oleh satu orang, minimal harus dilakukan oleh 2 orang. Dan ini adalah pertanyaannya, apakah sekali lagi bahwa apakah benar ada seseorang yang standby di plafon untuk menunggu instruksi dari komandonya dan standby untuk mengawasi keadaan di bawah dan untuk melakukan eksekusi pertama. Dan sebagai langkah pertama adalah untuk supaya mempermudah masuk ke dalam ruangan rumah TKP. Itu bisa saja terjadi. Semuanya bisa ada kemungkinan. Demikian materi sore ini. Tidak ada kejahatan yang sempurna dan tidak ada kejahatan yang tidak meninggalkan jejak. Karena suatu saat akan muncul jejak. Dan tidak ada kejahatan yang terus bisa ditutup-tutupi. Kita tunggu campur tangan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.